Baik, selamat pagi semuanya kepada teman-teman kami. Pada saat ini saya akan memaparkan PowerPoint pengembangan media pembelajaran saya yang telah saya buat. Nah, di sini judul PowerPoint saya itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian, saya sudah membuat profil saya. Nama saya Rahmat Beni Salawa, NIM 19/2002-41021. Kemudian Prodi Pendidikan Matematika dan semester 5. Kemudian ada indikator dan kompetensi dasar yang harus kita tahu dalam materi ini, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian indikatornya ada dua. Yang pertama, memahami rumus transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan bunyi transformasi dengan menggunakan matriks. Dan yang kedua, memahami rumus dan transformasi dengan menggunakan matriks. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada materi. Materinya yaitu menentukan matriks transformasi. Nah, materi transformasi yang kita bahas yaitu matriks ordo 2x2. Sebenarnya ada dua matriks, yaitu 2x2 dan 3x3, tetapi yang akan kita kedepankan adalah 2x2. Tetapi untuk lebih memahami pengertian transformasi dengan matriks, berikut ini akan diberikan beberapa contoh cara menentukan matriks tersebut. Ya, yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X, di mana pencerminan ini dari titik P yang pertama, P yaitu XY, akan dipetakan ke titik P aksen. Jadi P aksennya itu adalah bayangan daripada pencerminannya terhadap sumbu X yang sedemikian sehingga dari soal ini dapat kita lihat bayangannya, yaitu dari P X, Y dipetakan ke titik P aksen dan Y aksen, sehingga sudah memiliki bayangan yang disebut dengan pencerminan. Nah, dengan hal itu, sehingga kita masukkan ke dalam sebuah rumus dan akan menghasilkan sebuah matriks, yaitu di mana X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Maka X aksen sama dengan 1 kali X ditambah 0 kali Y. Kemudian Y aksen sama dengan 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Maka X aksen dan Y aksen sama dengan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1 dikali dengan XY. Jadi matriks yang akan berguna di pencerminan itu adalah matriks yaitu 1, 0, dan 0, 1 dengan matriks transformasi yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, yaitu rotasi. Rotasi ini terhadap titik O sebesar 90 derajat. Di mana titik PXY dipetakan ke titik P aksen. Ini bayangan rotasinya. Bisa teman-teman lihat. Inilah titik semulanya. Dan inilah titik daripada P aksennya. Membentuk 90 derajat. Dan inilah bayangannya. Nah, inilah cara menentukan rotasi terhadap titik O sebesar 90 derajat. Nah, sehingga juga dalam hal ini ketika sudah dipetakan akan juga menghasilkan matriks di mana X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X, maka X aksen sama dengan 0 dikali X ditambah min 1 kali Y. Kemudian Y aksen sama dengan 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Maka X aksen dan Y aksen sama dengan menghasilkan matriks 0, min 1, dan 1, 0 dikali dengan XY. Jadi matriks yang berguna adalah 0, min 1, dan 1, 0 yang bersesuai dengan rotasi terhadap titik O yang sebesar 90 derajat. Nah, ada sebuah contoh di sini. Yang pertama yaitu tentukan bayangan titik 23 oleh transformasi yang dinyatakan oleh matriks transformasi M-nya sama dengan min X.
Maka jawab sesuai dengan matriks yang sebesar 90 derajat tadi, kita jawab yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan matriks 0 dan min 1, 1 dan 0. Maka dia dikalikan dengan bayangan titik tadi yaitu dan 3. Maka cara pengerjaannya itu kita lakukan yang namanya perkalian matriks, di mana yang pertama adalah baris kali kolom. Maka hasilnya nanti adalah min 3, min 2. Itulah hasil bayangan daripada matriks transformasi yang ditentukan dengan sebesar 90 derajat. Kemudian ada lagi yaitu rotasi terhadap titik 0 sebesar delta. Ini sebesar theta. Kemudian titik P dan X-nya diputar terhadap titik P atau X-nya diputar terhadap titik 0 sebesar d theta menghasilkan bayangan titik P atau X aksen dan Y aksen. Misalnya sudut POX. X sama dengan OP cos A, Y sama dengan OP sin A. Maka X aksen adalah OP aksen cos dalam A ditambah theta. Kemudian Y sama dengan OP aksen dikali sin dikali A tambah theta. Kemudian X aksen sama dengan OP aksen cos A dikali cos theta dikurang sin A kali sin theta. Kemudian X aksen sama dengan OP aksen cos A dikali cos theta ditambah sin A dikali sin theta. Mengingat OP sama dengan OP aksen, maka diperoleh X aksen sama dengan X cos theta dikurang sin Y sin theta. Dan nilai daripada Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Maka menghasilkan sebuah matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta dan sin theta, kemudian sin theta cos theta dikali XY. Dan inilah bayangan daripada matriks tersebut. Lagi bayangannya. Ya, itulah bayangan transformasi rotasi terhadap titik O sebesar theta. Nah, contoh. Maka contoh, tentukan bayangan titik 4 min 2 oleh rotasi terhadap titik 0 sebesar 30 derajat. Jawab X aksen, Y aksen. Kita masukkan rumus tadi, yaitu cos 30 derajat, sin 30 derajat, dan sin 30 derajat, cos 30 derajat, dikali 42. Maka, sesudah itu, kita tentukan dulu bayangan dari hasil daripada penjumlahan itu di atas, atau hasil perkaliannya, cos 30 derajat kurang sin 30 derajat, dan sin 30 derajat, cos 30 derajat, menghasilkan 4 dan min 2. Maka, sin 30 derajat adalah 1/2 akar 3, dan min sin 30 derajat adalah min 1/2. Kemudian, sin 30 derajat adalah 1/2, dan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Lalu dikalikan dengan 4 dan min 2. Maka, hasilnya itu 2 akar 3 tambah 1 dan 2 dikurang akar 3. Maka bayangan daripada titik 4 min 2 yang dirotasikan terhadap sebesar 30 derajat adalah 2 akar 3 ditambah 1,2 akar 3. Nah, yang terakhir adalah matriks dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala K. Ya, matriks dilatasi itu dilapangkan dengan K dan disajikan dengan matriks KOOK. Untuk melihat perbesaran bangun oleh transformasi tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut.
Ada sebuah contoh. Yang pertama, tentukan bayangan persegi OABC dengan 0, O sama dengan 0,0, A sama dengan 1,0, B sama dengan 1,1, dan C sama dengan 0,1, yang dilatasi dengan menyatakan matriks. Ya, matriks 0, 0, 20 dan 02. Maka kita jawab langsung. Kita masukkan nilai daripada matriks tadi 20 dan 02. Kita masukkan nilai-nilai daripada bayangan persegi OABC tadi, yaitu 00, 10, 11, dan 01. Maka kita lakukan perkalian silang sehingga menghasilkan yaitu 10 kali 0, 0 kali 0, 0. Kemudian hasil daripada 02 ke 020 ke 02 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian hasil daripada 2002 dikali dengan 11, hasilnya sama dengan 22. Kemudian hasil dari 2002 ke 01, hasilnya adalah 02. Maka koordinat bayangan titik-titik OAB dan C masing-masing adalah 0 O aksen sama dengan 0,0, A aksen sama dengan 2,0, B aksen sama dengan 2,2, dan C aksen sama dengan 0,2. Nah, inilah bayangan daripada persegi tersebut. Ini adalah bayangan daripada awalnya. Ini ada bayangannya. Nah, teman-teman kami bisa lihat sendiri. Maka demikianlah pembahasan materi kita mengenai menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya Ahong.